Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya tetap semangat meskipun berpuasa. Alhamdulillah alladzi ja'alana sha'imin wa ballaghana syahrus siyam linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Amma ba'du. Dan kula hormati segenap hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutami segenap pengurus takmir Masjid Al-Hidayah ingkang kula mulyakaken. Monggo sareng-sareng kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang akan kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat dan mudah bagi kita untuk memahaminya dan mengamalkannya. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat hadir di majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Kemudian kita bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiyur Rahmah wal Uswah, Nabi yang sangat menyayangi umatnya, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi umatnya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan dan suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Pertanyaan ini berbunyi, ayyul khalqi a'zamu ayyul khalqi a'jabuhum imanan. Siapa makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya? Qalu al-malaikah. Para sahabat menjawab, para malaikat. Qala wa ma lahum la yu'minun wa hum 'inda rabbihim. Bagaimana mungkin para malaikat tidak hebat imannya sedang mereka hidup bersama Tuhannya? Berarti hal yang lumrah jika para malaikat imannya hebat. Betul tidak? Karena apa? Bersama Allah. Para sahabat menjawab lagi, fal anbiya'u war rusul idan. Berarti para nabi dan rasul. Nabi menjawab, wa ma lahum la yu'minun wal wahyu unzila ilaihim. Bagaimana mungkin para nabi dan rasul tidak hebat imannya sedang mereka penerima wahyu? Berarti lumrah jika para nabi dan rasul imannya menakjubkan. Para sahabat boten kapok, dereng katok. Jawab lagi, nahnu ashabuka. Berarti kami para sahabatmu, makhluk Allah yang menakjubkan imannya. Nabi menjawab, wa ma lakum la tu'minun wa ana bainakum. Bagaimana mungkin kalian tidak hebat imannya sedangkan aku ada di antara kalian? Nah, berarti para sahabat itu lumrah
Jika imannya menakjubkan karena apa? Diasuh oleh Nabi, langsung menerima pelajaran, mendengarkan Al-Quran dari Nabi. Berarti para sahabat wajar jika imannya menakjubkan. Di sini para sahabat pun katok. Nabi akhirnya menjawab, a'jabul khalqi imanan, makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya adalah laqaumun, suatu kaum, ya'tuna min ba'dikum, hidup jauh setelah masa kalian, yajiduna suhufan fiha kitab fayu'minuna bima fiha, mereka mendapati lembaran-lembaran, di dalamnya ada firman Allah tertulis, fayu'minuna bima fiha, lalu mereka kaum ini beriman kepada kitab suci tadi. Berarti sinten itu Bapak Ibu? Alhamdulillah mriki sedanten. Berarti jawaban dari pertanyaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus ujian bagi kita umatnya yang hidup jauh dari zaman beliau tapi beriman. Buktine sapa masjid, buktine sholat, buktine syahadat, buktine pun tidak sedikit yang pergi ke tanah suci menjalankan ibadah haji. Dan sekarang berbondong-bondong semua berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau bukan karena iman, tidak mungkin kita melaksanakan itu. Berarti iman kita ini termasuk hebat. Di zaman akhir seperti ini, yang 14 abad lamanya terpaut dari zaman Nabi, kita menjalankan syariat Islam. Alhamdulillah. Ini penting. Karena iman itu adalah anugerah utama yang harus kita renungkan dan kita syukuri. Karena apa? Boten sedanten diparingi. Allah menciptakan manusia. Dipilihlah di antara mereka yang Islam, yang iman. Bahkan di zaman Nabi tidak sedikit yang mendustakan, bahkan memusuhi, bahkan berkehendak untuk membunuh Nabi, padahal berjumpa dengan beliau. Nah, kita yang jauh masanya, jauh tempatnya beriman, harus disyukuri. Allahumma amin. Mungkin dijagi sampai akhir hayat nanti kita berada dalam keadaan keimanan, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang Allah hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu tema, yang mana tema ini membahas dua hal. Temanya adalah al-fadilah lis-shaim fid dunya wal akhirah, keistimewaan orang berpuasa di dunia dan akhirat. Kalau dibahas banyak sekali keistimewaannya, tapi kali ini bahas satu-satu, berarti dua. Satu keistimewaan di dunia, satu keistimewaan di akhirat. Nah, sebelum itu kalau pada cerita, nanti ada hubungannya ini, ada hubungannya dengan keutamaan atau keistimewaan orang berpuasa. Mungkin di antara panjenengan ada yang pernah mengalami hal seperti ini, tapi ini pula cerita kemarin itu hari puasa pertama nih, sekarang kedua. Nah, pas dari pagi itu sudah ada kegiatan melawan. Dari pagi meruput habis sholat subuh, perjalanan dari Nganjuk ke Mojokerto. Sampai sini ada acara mewakili SMP Muhammadiyah, kegiatan bersama Dinas Pendidikan sampai jam 12 lebih. Kemudian keluar dari ruangan acara ke Masjid Al-Amanah di Jalan Nawawi, Jagalan. Sholat duhur berjamaah di situ. Udah terurus kemarin. Nonton duhur terus sih. Kebeteng tang mriku. Kebeteng nih. Nek kebeteng napa? Salah nih. Waduh, enten guru bahasa Jawa dicoret mulane. Kebeteng nggih. Kebeteng. Menawi ketampon napa ketampon? Kudana, kecipratan. Nah, alhamdulillah buatan sampai ketampon. Soalnya
kanopi ini ku wonggo masih amanah kados alidayah niki. Dangu Pak tau niku Pak. Sampai hampir setengah 2 masih hujan juga, masih gerimis. Nah, mantuk teng griya pun rada gerimis, wis bismillah kula terjang niku, napa niku gerimis niku sampai griya Pak, kula batin Pak. Duh, iki rek buka kurang ana kurma. Buka belum ada napa? Kurma. Wis engko tak tuku. Kretek ati kepengin kurma. Itu kan diantara sunnah Nabi. Nih, berbuka dengan yang manis. Nah, ini kalau suami istri baru menikah itu kadang-kadang dan guyonane. Mas, berbukalah dengan yang manis. Apa Dik? Delok aku kan berarti. Terus istri ini ngoten. Terus sama dulu. Nah, kalau batin Pak, batin itu sudah sampai rumah sudah hampir jam 2, capek Pak, perjalanan dari Nganjuk terus kegiatan sampai jam segitu, batin, ya Allah, kurang kurma rek, pingin kurma kok pas buka, pun istirahat dulu sebentar, asar berkumandang sholat asar, kemudian setelah sholat asar itu kalau ningali HP ada telepon. Loh, sampai di enggak saya sebutkan namanya. Ada orang rumahnya mau coba. Kalau angkat, assalamualaikum, salam. Mas Furqan di mana posisi? Kok depan asrama putri kosong ini? Yang saya kan tinggal di sini Pak. Saya menjauh tidak asrama putri Taufik Muhammadiyah ini kan libur sekarang sekolah, pulang semua, pulang di mantu, nang Surat Dinawan, ditelepon. Loh, oke, pulang nang Surat Dinawan. Jenengan teng pundi? Saya di depan asrama putri. Loh kenapa Pak? Ini ada kurma 4 kotak. Coba bayangkan. Coba, sudah terhubung ya maksud cerita ini. Batin dari mulai pulang perjalanan itu menembus hujan, kretek ati pengen kurma buat buka puasa, habis sholat asar berdoa secara umum nih, mboten nyuwun kurma ya. Tapi kretek ati pengen kurma. Telepon seseorang ngantar kurma itu 4 kotak Pak. Alhamdulillah. Kalau dia pun lantas mengriku, saya ke situ, saya terima. Bukan saya terima nikahnya loh nih, sudah nikah. Saya terima kurmanya. Pun mantuk tiangnya soalnya di Selat Udan, saya bawa ke rumah berbuka dengan kurma. Ya Allah, ngoten niku. Sinten sing maringi Gusti Allah. Napa maksudnya kula cerita kados ngeten? Ini satu contoh Pak, satu contoh. Kalau ada contoh yang lain banyak Pak, cerita-cerita seperti Pak. Mau diceritain apa langsung materi ini? Nih, ngantuk ngoten dikira dongeng sebelum tidur nih, dongeng sebelum buka puasa. Kalau ceritanya malipun, 2 lagi cerita kejadian seperti itu. Saya ada kegiatan di Sumombito. Sumombito nih Jombang. Pulang lewat jalan Modongan itu, Modongan. Oh, korek, toko ada kok rame korek, mobil-mobilan, sepeda motor, mandek turun Pak, bentar lampu nih. Warung ombo ngoten. Kalau pelan-pelan, dodol duren Pak. Keranjang-keranjangan, rusak keranjang 3 sekawan nggih. Kula ngeten kata-kata ya Allah, pengin kok bojo korek. Ya, tapi kok ini buru-buru, sudah malam tuh malam Pak, kegiatannya habis maghrib sampai isya, itu pulang sudah setengah 8 lebih itu. Rasul batin, wis meneahi ngoten. Pun nggih, niku dinten Rebu malam Kamis. Kamis pagi kula medal subuhan nggih, mantuk teng siraman niku. Lah kok enten tamu Pak, beto duren sak keranjang. Lho ya Allah, alhamdulillah. Wah niku. Setunggal malih nggih cerita. Contoh kawan Pak, cerita kados ngoten niku Pak. Setunggal malih. Suatu ketika anak istri kula pengen maem teng Jopo. Ya wis ayo. Kula konceng teng jalan mriki sing gatul niku ayam bakar wong Solo ayo kula jak ngoten. Mau anak-anak kula niku ndak mau. Padahal kula kertak ati pengin, ndak pernah sebelum itu kepengin ayam bakar wong Solo niku Pak. Ndak tahu kenapa kok pengin hari itu. Ternyata anak dan istri saya nggak maunya tempat lain dia pun. Ternyata besoknya Pak, asal berkat ayam bakar wong Solo. Ini tuh sekilas cerita. Apa hubungannya dengan tema kita nih? Tema kita pada kesempatan kali ini, jenengan saged kados ngoten sedanten. Ini pun janjine Gusti Allah. Nih janjine Gusti Allah.
melalui lisan Rasulullah SAW bahwa Allah niku mijabah. Niku kata sing nglumpuk mriku mriki wonggo lho, Pak. Monggo yang baru datang langsung menuju ke bagian utara nih, kasihan sahabat kita sendirian di sana ini. Monggo, kasih monggo. Ini dulu keset Pak, dekat tempat orang keluar masuk kamar mandi dan tempat wudhu. Monggo di tempat yang lebih napa? Jembar nih, Assalamualaikum yang baru datang, monggo mriko. Nggih. Nah, tema kita keistimewaan orang puasa, Pak. Di dunia kita bahas satu, di akhirat kita bahas satu. Nopo keutamaan orang berpuasa di dunia niki. Nah, napa niku ketinggalan nggih? Napa? Istijabatut doa. Terkabulnya doa. Tiang poso niku nggih. Satu di antara 3 golongan manusia utama di sisi Allah yang doanya terkabul. Nggih monggo Pak, sungan-sungan Pak langsung menuju utara, Jembar, mboten Getun, mboten enten AC ini tambahan mriku. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Salah satun la turaddu da'watuhum, as-shaimu hatta yuftira, wal imamul 'adilu wal madlumu." Nggih, pinggir utara Pak, tinggalan ini Pak, napa layare Pak. Jadi sambil menyimak tulisannya, kok menyimakkan suara nih, memperhatikan atau membaca tulisannya. Okay? Ada 3 golongan manusia yang doanya tidak ditolak. Boten ditolak berarti apa? Ditampi, diterima. Doa mereka bertiga ini diterima oleh Allah, artinya dikabulkan. Yang menarik kita lihat yang nomor setunggal, as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sehingga berbuka. Wal imamul adil, pemimpin yang adil. Wal madlum, yang ketiga orang yang dizalimi. Nah, kita tidak akan membahas imam adil dan orang yang terzalimi karena tema kita orang berpuasa. Diletakkan nomor 1 Pak oleh Nabi kita Muhammad SAW, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang perlu kita cermati adalah kata-kata hatta yuftiro, sehingga orang berpuasa sehingga berbuka. Berarti selama kita berpuasa, setiap detiknya berpotensi dikabulkan doa-doa dan keretaki hati. Nggih, keretaki hati. Ya napa mangke carane? Nah, nanti halaman selanjutnya. Pilih, sabar, sekedik. Ada kata-kata sehingga berbuka menunjukkan orang yang berpuasa itu sudah istimewa dengan sendirinya. Tidak harus menunggu ketika sahur, ketika berbuka puasa, ketika dan lain-lain. Niku lebih ngaten. Ada waktu-waktu tertentu yang dalam hadis lain disebut. Nggih, contoh indal iftar, ketika berbuka. Niku sebelum berbuka dan ketika berbuka Bapak Ibu nun sewu manfaatkan doa. Sak temen-temenin donga teng Gusti Allah. Ndak boleh ragu, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kretek hati mawon diijabahi napa maneh lek disengaja dengan permohonan yang bersungguh-sungguh terkabul. Nanti ada babnya sendiri nanti. Lek mboten dikabul-kabulno yo napa enten babe yang Pak. Yang pasti dari sabda Nabi kita ini, orang yang berpuasa niku doanya tidak akan ditolak. Monggo, donga kapanpun, dimulai dari mantun sahur sampai berbuka puasa kita adalah orang yang berpuasa. Niku dungane dikabulaken. Coba bayangkan menawi. Dungane niku mesti dikabulaken. Uripe enak. Napa mawon sing diharapkan, yang dihajatkan, yang dicita-citakan, yang dimohon pada Allah dikabulkan semua. Kita bisa membayangkan uripe ya napa enak. Nggih.
eco. Tapi nggak boleh lupa keenakan, kemudahan hidup itu juga merupakan ujian. Adakah orang itu bersyukur atau justru ujub dan sombong? Nah, itu bab tersendiri. Tidak akan kita rinci. Intinya kalau kita dimudahkan oleh Allah, doa-doa mudah dikabulkan, diijabah oleh Allah, itu juga ujian. Kita bersyukur atau tidak? Ingat nggak sama Allah? Semakin mendekat kepadanya atau justru malah petentang-petenteng? Gara-gara, apa-apa itu, ambilakan, mantan-mantan malah jauh dari Allah. Nah, ini berarti tidak lulus ujian kebaikan. Ujian ada yang berupa kebaikan, ada yang berupa keburukan. Itulah kenapa orang yang beriman, kata Nabi Muhammad SAW, itu rumusnya cuma 2 S. Syukur, sabar. Buatan enten S ketiga, kenapa? Sambat. Jadi 2 S itu kenapa? Syukur, sabar. Pas eco, pas gampil, pas dimudahkan, pas dikabulkan, syukur. Pas kualiane, sabar. Tidak ada S ketiga, sambat. Napa malih status. Sambat dan status pisan. Walah. Tasik mending lek sambat dengan Gusti Allah. Masih boleh niku. Dalam Al-Qur'an disebutkan Nabi Ya'qub alaihissalam niku innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku lek sambat atas kesusahanku dan kesedihanku hanya ilallah, kepada Allah angsal. Nggih. Ya Allah angsal. Tapi lek sambat tentang status atau tentang setetangga. Niki cek SS ngoten lho. Nggih, ini mboten angsal niku. Kalau mencari solusi curhat tidak diniatkan sambat masih boleh. Istilahnya istisyarah, minta petunjuk, minta saran. Para sahabat minta saran pada Rasul. Ketika diuji dengan kesusahan, sambat atau konsultasi pada Rasulullah. Bukan dalam rangka sambat dan saya boleh konsultasi, mencari petunjuk dan solusi. Ini wau keutamaan orang yang berpuasa di dunia, doanya dikabulkan. Apakah hanya puasa Ramadan saja? Boten. Niki halaman selanjutnya. Ini berlaku bagi puasa apapun, terutama Ramadan. Sing mesti puasane Ramadan. Kalau puasa yang sunnah tidak semua orang menjalankannya. Dengan syarat apa? Menghadirkan hati, bersimpuh di hadapan Allah dengan serendah-rendahnya, mengulang-ulang doanya, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat menghalangi dikabulkannya doa. Sewu, kalau baca Arabnya sedikit demi sedikit. Fa'alas shaimi an yaqtanima hadzal waqta. Bagi seseorang yang berpuasa harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin selama dia berpuasa. Untuk apa? Tunggu. Zikir. Bagus mana zikir atau doa? Bagus dua-duanya. Tapi kalau orang sibuk zikir sampai lupa doa, diberi oleh Allah hal yang lebih baik dibanding apa yang diminta oleh orang yang berdoa. Itu ada hadisnya juga. Bihuduri qalbin wa iqanin bil ijabati. Harus menghadirkan hati. Doa tidak hanya di mulut, Pak. Mboten mulute bawanter, hafal, tapi mboten paham sing diwaos. Hafal doa banyak hafal, tapi nggak ngerti. Allah itu melihat hati kita. Ila qulubikum. Jadi hati itu harus hadir. Itulah kenapa nanti enten tiang minta buat surkon. Doanya gimana kalau ingin begini? Mboten yo nopo. Karena doa ini buatan penting kalimatnya, sing penting tiangi. Maksudnya yuk nopo? Sing penting tiangi niku sae nopo buatan atine. Tenan nopo buatan nyune. Wapal dungane tapi buatan ngertos atine, buatan ngertos maksudnya nggih, kirang sempurna. Akhirnya kalau kata saran jenengan donga cara Jawa mawon. Duh Gusti, kula niku ya Allah, pun usaha atas niatan. Tolong ya Allah, jangan kampilakan pun niku. Dungane kata sada. Dumaten nggih. Yang terpenting itu adalah orangnya. Coba kita lihat Al-Baqarah 187. 187 itu berbunyi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an.
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah, aku itu sangat dekat dengan mereka. Allah itu dekat, Pak, ya, dengan kita. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku memperkenankan doa seseorang yang berdoa apabila dia doa kepadaku. Falyastajibu li. Satu syaratnya, hendaklah dia bersegera menunaikan perintah-perintahku, menjauhi larangan-laranganku. Berarti yang penting orangnya apal donga tapi maksiate nggih lampah. Ya napa? Mun saged. Wal yu'minu bi iman. Yakin dikabulkan. Nah, di sini kata-katanya wa iqanin bil ijabah, dan yakin terhadap ijabah Allah. Allah mengijabahi. Harus yakin ketika berdoa, terutama ketika puasa. Nah, itulah kenapa ketika puasa niat itu penting, Pak, di malam hari sehingga kuat. Yang membuat kita kuat itu niat. Nih, coba dengan apa nggih? Tanpa niat terus besoknya enggak makan, enggak minum. Lah, waduh, gak enak kabeh awake. Duh, mual. Aduh, ini karena apa? Enggak ada niat. Tapi dengan niat sahur hanya kurma saja, non sewu. Menaik pulau sahur tidak bisa makan nasi, Pak. Kurma saja. Tadi pagi sahur kurma 5 tok. Air putih sudah. Dinten iki nggih tandang gawe napa masya Allah non stop. Nggih mboten tidur siang, sampai mereka alhamdulillah sehat. Niat soalnya. Niat minta kepada Allah sehat, ya Allah kuat. Yakin diberi kekuatan, diberi kesehatan. Kepanggih jaringan sak menika. Nggih kober damel materi niki wau. Antara duhur dan asar wau. Nggih kober dengan tugas yang banyak, nanam gawe dan lain sebagainya. Padahal dalam keadaan puasa hanya 5 butir kurma kula wau sahur. Kenapa diberi kuat? Sehat, niatnya, tekadnya bulat, doanya pada Allah kuat. Ya Allah, paringi sehat, kuat, kosong. Ya, paringi sehat. Jadi jelas nih, kata si hati hadir, yakin kepada Allah akan diijabahi. Fi waqtin turja fihil ijabah. Terutama nun sewu tadi di awal di halaman pertama, orang puasa tanpa batasan waktu itu sudah disabdakan Nabi kita, doanya dikabulkan, tidak akan ditolak oleh Allah. Orang berpuasa, apalagi di waktu-waktu yang disebut secara khusus oleh Nabi, yang mana Allah mengijabahi, tertumpuk 2 syarat di situ, poso plus waktunya istimewa. Contoh menjelang buka puasa nanti ada hadis yang mengkhususkan waktu itu, ketika sebelum sahur dan juga di antara adzan dan iqamah niku mantun sholat fardu niku waktu-waktu di mana berpotensi doa dikabulkan. Ditambah kita posisi puasa, jangan pernah ada sedikit pun keraguan doa ditolak oleh Allah. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum, 3 golongan manusia yang diutamakan oleh Allah sehingga doa mereka tidak ditolak, berarti ditampi, dikabulkan. Ya, harus yakin. Ini kalau fa innahu waqtu dhullin wa intisarin baina yadayillahi ta'ala ma kaunihi sha'iman wa yuqarriru du'a. Waktu jika waktu yang istimewa tadi tiba, kita menghamba, menghinakan diri kita di hadapan Allah, kita bersimpuh, kita berlutut, bersujud di depan Allah dalam keadaan puasa, dan doa diulang-ulang terus. Donga niku pun sampai pisan pindho tok. Nggih. Terus belum dikabulkan, terus niatan enggak dikabul-kabul, enggak boleh. Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti, jangan terburu-buru meminta doa dikabulkan. Mungkin kalau sekali, 2 kali, sehari, sebulan, 2 bulan belum dikabulkan, bukan berarti tidak dikabulkan. Betul. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, Pak. Nun sewu, Nabi 6 bulan baru dikabulkan. Kalau kita ingin tahu itu ada di awal juz 2. Awal juz 2 itu nun sewu, Nabi kita Muhammad SAW nyuwun arah kiblat dipindah dari arah Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Niku nun sewu, Pak. Qad nara taqalluba wajhika fis sama.
falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kami sungguh melihat engkau banyak menengadahkan wajahmu ke arah atas sama langit. Nabi Muhammad SAW niku ngeten terus arep-arep maupun jaluk kabul terus ngoten. Boten nyebut menyatakan tentang retak hati. Nggih, doa boleh diucapkan, boleh retak hati di batin. Rasulullah ini boten nyebut qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sungguh memperhatikanmu wahai Muhammad selama 6 bulan ini. Terus mendur dangak dilu. Dangak dilu. Jadi donga niku asal dangak akal dilu, ngoten lho. Nggih. Ini ayatnya. Di awal juz 2 bisa dicek ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Donga ngeten Rasulullah. Kemudian lisan-lisan itu, duh Gusti Allah. Wah, ngeten lagi. Nah, ini asal. Tadi pun neten pun nyalakan misalnya tiang dua ngeten dua kok mata dua ini soal boleh dua-duanya jelas nih nah kemudian ada di sini di paragraf yang kedua itu yang Arab ini Nabi kita Muhammad SAW bersabda inna lillahi inda kulli fitrin utaqa wa dhalika fi kulli lailah niki nun sewu inda kulli fitrin itu fitr niku niku kupo. Sesungguhnya di sisi Allah banyak hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka ketika menjelang berbuka puasa. Wa dzalika fi kulli lailah. Setiap malam ketika puasa kita mohon pada Allah diampuni dosa-dosa kita, dijauhkan dari api neraka. Baik ini kita termasuk, Pak. Bagaimana? Ini mutafaq. Faman da'a rabbahu biqalbin hadirin ini. Maka barang siapa berdoa kepada Allah biqalbin hadirin dengan hati yang hadir sadar wa du'ain masyru'in wa huwa sha'im dan dia berdoa dengan doa yang disyariatkan bukan doa yang mengandung unsur merusak hubungan orang lain, doa yang macam-macam yang berharap kecelakaan untuk orang lain, enggak boleh itu. Ya. Wa huwa sha'im dan dia dalam keadaan berpuasa, sha'im siang. Walam yamna' min ijabati du'a mani'un ka'aklil haram wa nahwi dan tidak ada pelanggaran yang dia perbuat yang dapat menghalangi terijabahnya doa seperti makan barang haram, makan riba. Itu hal-hal yang bisa menghalangi diajabahinya doa. Jadi kalau kita sudah doa sepanjang tahun, sepanjang 2 tahun, sepanjang 3 tahun, boten dikabul-kabulaken pun nyalahaken hadis niki, pun nyalahaken ayat Qur'annya, pun nyalahaken sing ceramah sakniki. Dikoreksi, jangan-jangan masih ada hal-hal haram dalam hidup kita. Dalam hadis yang sangat panjang ada di hadis Arba'in Nawawiyah niku diceritakan musafir. Musafir itu orang yang doanya mustajab. Tapi karena pakaiannya berasal dari rezeki yang haram, makanannya haram, minumannya dari hasil yang haram, dari kecil semua orang tuanya dikasih yang haram-haram. Gimana Allah mau memperkenankan doanya? Tidak bisa. Tidak bisa. Sekalipun berpuasa. Ini jelas nih. Fa inna Allah Ta'ala qad wa'adahu bil ijabah. Kalau keadaannya seperti tadi nih, hatinya sadar berdoa, hadir, kemudian khusyuk, mohon pada Allah sungguh-sungguh nih, tidak ada perkara haram dalam hidupnya, Allah menjanjikan ijabah doa. Sekali lagi Pak Ibu nun sewu, kalau seseorang hidup doanya selalu dikabulkan Pak, joni. Nih salah satu di antara cara juga agar doa dikabulkan Ibu banyak istighfar Pak. Man lazama istighfar ja'ala min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang banyak istighfar Pak. Dengan syarat istighfar tidak hanya di lisan Pak. Hati hadir benar-benar minta ampun pada Allah, mengakui dosa-dosanya. 3 keutamaannya Pak. Kalau ada kesulitan diberi solusi, kalau ada kegundahan, kegelisahan, kesedihan dihancurkan, dibersihkan, dilapangkan pun dituntaskan kegelisahan, kegundahan dan lain sebagainya, dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Secara singkat cerita, Imam Ahmad bin Hanbal tersesat, terus nginep di suatu masjid, diusir sama marbotnya.
Ya cok turun lagi nih. Datang Riki, buatan nggih, masalah nih. Angsal datang Riki masalah. Dan emper tapi orang musafir tersesat, belum ada Google Map waktu itu, belum ada internet, belum ada WA. Imam Ahmad bin Hambal ini tersesat, diusir nomor hotnya. Nggak tahu kalau itu imam besar, Pak. Imam besar. Imam Ahmad bin Hambal itu pendiri madhab Hambali, sejajar dengan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Ulama besar pada zamannya. Orang dulu nggak ada Google, nggak bisa sing di sini. Imam Ahmad bin Hambal dicari fotonya, oh sing iki. Makanya marbotnya berani ngusir karena nggak tahu siapa beliau. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal terpaksa jalan. Waduh, nanti ketemu orang pulang kerja dodolan roti, mantuk. Balik yang pundi jenengan? Itu yang atuh kesasar mriki. Walah, terus badhe teng pundi? Nggih mboten Semerak, mau badhe nginep teng masjid diusir kali marbote. Pun derek kula teng griya kula nginep teng griya kula saestu ta? Nggih. Nggih matur nuwun. Berjalan mereka berdua. Imam Ahmad bin Hambal orang alim, orang faqih, ulama besar. Niteni orang itu istighfar terus, Pak. Yang penjual roti itu astagfirullahaladzim, astagfirullah, terus istighfar. Dititeni ya. Sampai ke rumahnya gitu, istirahat, qiyamul lail, mempersiapkan adonan roti yang mau dijual besoknya itu sambil istighfar. Dititeni terus istighfar, mudah adonan istighfar, menyet adonan istighfar, ngalap bikin istighfar terus astagfirullahaladzim. Ketika paginya diajak sarapan, Imam Ahmad bin Hambal mencari tahu dengan bertanya, Pak Lih, ngapunten, kalau kita ini jenengan istighfar terus, iya. Boleh tahu keistimewaan apa yang saya rasakan? Oh iya, ada. Nopo? Donga kula mesti terkabul. Masya Allah. Tapi si jin burung terkabul sampai saiki. Nopo? Aku ket biyen ku krungu jeneng ulama besar Ahmad bin Hambal. Aku ket ben donga pengen ketemu, gak ketemu. Ya lah, ya gara-gara sampeyan aku sasar ini. Yo maksudnya, ana Ahmad bin Hambal, aku di Ahmad bin Hambal. Coba. Itu kisah istighfar. Dan nah saat ini jika doa tidak kunjung dikabulkan, kita lihat di surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman dengan kata-kata yang tegas, Pak. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nun sewu, Pak. Nun sewu. Niki terjemahan, Pak. Makanya pakai kata-kata niscaya. Koyo-koyo bukan mesti, gitu. Kalau kita pakai kaidah bahasa Arab, ini pasti 1.000.000%. Nggak sakit luwih saking 1.000.000%. Kok sakit? Kaidah bahasa Arab berbunyi, kalau satu kata kerja diakhir dengan sukun, itu penegasan. Coba kata-kata astajib di situ astajibu, astajibi, astajibah atau astajib sukun. Sukun ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Astajib sukun, Pak. Ini dalam kaidah bahasa Arab namanya jawabus syarti. Jawabus syarti apa? Jawaban bagi syarat yang disebutkan sebelumnya. Contohnya kan, do le awakmu sinau mempeng tak tukokno jajan. Ada syarat, ada jawaban bagi syarat itu. Syaratnya apa? Sinau mempeng. Jawaban bagi syarat itu apa? Ditumbasaken jajan. Nah saat ini Gusti Allah nih yang berfirman, dungo nang aku tak kabul dong. Niscaya di situ, Pak, terjemahan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ikuti kaidah bahasa Arab, niki adalah kepastian. Niscayanya Allah itu kepastian, bukan niscayanya manusia. Kayak menungso. Kadang nggih, kadang boten. Jelas nggih? Tapi kenapa kok ada orang berdoa nggak dikabulkan? Kok nggak dikabulkan? Nah niki, coba kita lihat. Janganlah keterlambatan dikabulkannya doa itu membuatmu putus asa. Terlebih jika kamu sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena Allah telah menjamin terkabulnya doa. Akan tetapi sesuai dengan apa yang Dia pilihkan untukmu, bukan yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan waktu yang kamu inginkan.
Jelas nih? Jelas nih? Kalau seorang hamba poso, istighfar, memanfaatkan waktu-waktu yang istijabah doa di situ potensinya kuat, terus ilhah itu sungguh-sungguh baleni terus ngomongin mempeng saestu hatinya khusyuk konsentrasi berdoa mohon pada Allah kok boten dikabul-kabulaken, tidak boleh putus asa, terus minta, terus minta, terus minta. Karena apa? Doa sendiri itu ibadah, betul. Dengan kita berdoa menunjukkan kita ini hamba Allah, bukan sombong. Maka usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Tapi persentasenya doa itu 70%, usaha 30%. Allah hanya menyuruh kita usaha secara lahir. Ingat kisah Maryam, Siti Maryam binti Imran, ibunda Nabi kita Isa alaihissalam, ketika mau melahirkan, boten enten bidane Pak, boten enten dukun bayi, menyendiri pergi ke tempat yang jauh pun wah udah terasa sakit, difirmankan oleh Allah, lungguwo sendeno nang wit kurma senden. Gerakkan pohon kurma itu wahai Maryam. Wong katil lahiran lho Pak, saged ta roh. Napa? Napa? Pohon kurma sekokoh itu. Coba. Bukankah mudah bagi Allah merontokno kurma niku langsung. Wong Siti Maryam di masa mudanya beribadah di mihrabnya diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di surat Al-Imran itu anna laki hadza. Nabi Zakaria yang mengasuh bertanya, "Loh Maryam, kamu entuk tekan ndi Nduk? Kok ana buah-buahan iki nang ruanganmu? Kan duduk bukan musimnya sekarang." Nah, bukan musimnya saja Allah memberi Siti Maryam niku buah-buahan yang bukan musimnya. Mudah kan bagi Allah? Kenapa ketika justru lemah seperti itu? Lemah seperti itu keadaan Maryam diutus ngerok wit kurma. Bukankah mudah bagi Allah langsung menghadirkan kurma itu jatuh ke depannya? Ini menunjukkan Allah itu mengutus kita usaha, meskipun kecil usahanya, meskipun tidak seberapa. Ya akhirnya Siti Maryam dengan sisa-sisa tenaga dorong-dorong dirontok oleh Gusti Allah. Kurma itu difirmankan kuli rutabal janiyah, makan itu kurma yang matang, dimaam mempermudah persalinan, lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Ini jadi kan doa, ya Allah tu Gusti iki sakit pada lahiran, ya Allah tu Gusti, ya Allah apa niki. Nah, wis langsung lahir bisa. Allah Subhanahu wa taala gampil kun fayakun. Tapi ada usaha. Nggih, jadi kita usaha dilaksanakan, doa dipanjatkan sekuat-kuatnya. Itu tadi keutamaan orang yang berpuasa di dunia. Doanya dikabulkan dengan syarat-syarat tertentu, dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pahami, bahwa tidak dikabulkannya dalam waktu dekat itu bukan berarti Allah tidak mendengar. Innaka sami'ud du'a, dalam surat Ali Imran itu doanya Nabi Zakaria. Qala rabbi habli min ladunka rahmah. Wahai qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah Gusti, beri aku keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Doa-doa kita yang kita panjatkan dari dulu itu didengar sama Allah. Kapan terkabulnya, bagaimana caranya? Saat Gusti Allah tidak boleh putus asa pun. Kita selesai dari satu poin, yaitu keutamaan orang berpuasa di dunia. Apa nih dikabulkannya doa. Yang kedua di akhirat. Tadi saya di awal menyampaikan kita membahas dua hal. Keutamaan orang berpuasa di dunia, keutamaan orang berpuasa di akhirat. Dua hal ini bukan berarti hanya itu. Banyak kata-kata keutamaan, tapi sore ini kita pelajari dua itu dulu. Jelas nih? Napa di akhirat? Nih. Yakunu syafa'atan yaumal qiyamah. Ibadah puasa itu jadi syafaat Pak, dari kiamat. Syafaatnya pun apa? Pertolongan. Saya yakin tidak ada orang tidak suka ditolong, apalagi ketika kesusahan. Ketika kesusahan, kesulitan ada yang nolong. Oh, Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Matur nuwun, Masya Allah, matur nuwun. Senang buatan ditolong. Di hari kiamat itu Pak, waktu yang susah Pak.
Yang nolong kita sinten? Allah. Nah, yang ngerayu agar Allah memudahkan kita ditolong olehnya salah satunya puasa. Di hadis ini disebutkan, ya, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwah fasyafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-naum war-raha fasyafi'ni fihi wa yushaffa'an. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Hakim. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahihun ala syarti Muslim. Sesuai dengan kriteria hadis sahihnya Imam Muslim, hadis ini sahih. Napa terjemahannya pun? Puasa dan Al-Qur'an menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku. Nah, ini akan terdetik dalam pikiran kita, puasa kok berkata ya nopo? Kalau dalam keterangan hadis disebutkan nanti itu menjadi makhluk. Termasuk Al-Quran, pahala bacaan kita Al-Quran menjadi makhluk. Makhluknya seperti apa? Allah alam. Itu yang akan menjadi syafaat memohonkan kepada Allah agar kita ditolong, dimudahkan urusan di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, dulu aku menghalanginya dari makan dan minum serta syahwatnya. Duh Gusti, orang ini dulu di dunia rela nggak makan, nggak minum, yang suami istri tidak berkumpul di siang hari. Maka syafi'ni fihi, selamatkanlah ia karenaku. Jadi Al-Quran berkata, Quran juga, kenapa digandengkan dengan Al-Quran? Seakan-akan ada isyarat lek poso, yo sergap-sergap maca Quran. Tapi ada keterangan lagi di hadis ini, maksud dengan Qurannya adalah qiyamul lail. Karena ketika kita qiyamul lail, tarawih dan tahajud itu mesti baca Quran. Rasulullah kalau qiyamul lail atau tarawih bacanya panjang. Tapi kalau berjamaah, nih, ada baiknya diperhatikan keadaan makmum. Kalau ada yang sepuh, ada yang mungkin ada yang buru-buru. Dalam hadis ingatkan, jangan terlalu panjang. Karena di antara makmum itu ada yang mungkin buru-buru, ada yang kebelet, ada yang sakit, ada yang pusing, ada yang sakit gigi, ada yang kemeng, ada yang boyokan. Siapa yang tahu? Maka kalau berjamaah, jamaahnya itu bercampur-campur, maka sederhana, tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek, sederhana. Ukurannya ya maksimal al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la, atau lebih pendek tidak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau misal di pondok pesantren, seorang kiai, makmumnya santri semua, wah luar biasa, boleh itu sak tawa-tawanya. Dulu saya pernah waktu kuliah di Mesir itu Ramadan nyoba Pak, tarling, tarawih keliling sama teman-teman, nyoba ke sana, akhirnya kapok Pak. Kenapa Pak? Semalam 3 juz. 3 juz bacaan imamnya Syekh Yusri itu. Bukan yang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bukan ya. Tartil pemulan. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an. Betul. Wah ya Allah, wis meneh nang kene meneh. Apa? 3 juz semalam. Ya Allah. Pindah lagi. Tempatnya jamaah tabligh, Pak. Jamaah tabligh punya satu apartemen tinggi dijadikan masjid, Pak. Itu orang iktikaf semua di sana, nyoba di sana, Pak. Kapok juga, Pak. Ya Allah. Mantu niku meh sahur, Pak. Wis meneh nang kene. Nyoba di Masjid Imam Syafi'i di Kairo. Masjid Imam Syafi'i niku dinamakan Masjid Imam Syafi'i karena di sampingnya ada makam Imam Syafi'i. Kapok juga, Pak. Kenapa? Witir pakai kunut, Pak. Kunutnya dawane sampai kemeng tangklo, Pak. Ya Allah. Oleh amin. Amin. Mbak ini ya Allah. Oleh kunut, Pak. Itu panjang lalang-lalang dawane salat witir itu sendiri. Badan kuwi gak pegel ta imam ya Allah. Dan Indonesia dicelatu iku. Wes bae. Ada mereka nama yang familiar kul dua elek ya tadi. Yang mereka boten Pak, nangis orang-orang Pak, kecuali kula dan teman-teman. Maklum masih mahasiswa Pak, masih darah muda. Jadi coba-coba, lupa teman Pak ya Allah. Akhirnya nemu masjid yang lain yang di situ sehari 1 malam 1 juz. Nah akhirnya saya ya Allah. Nah itu Pak, nun sewu. Al-Quran di hadis ini ada yang menerjemahkan, ada yang menjelaskan yang dimaksud qiyamul lail itu. Karena ketika qiyamul lail, ketika tarawih dan kita tahajud menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan pasti baca Quran.
itu menjadi syafaat. Dia berkata, Al-Quran berkata, wahai Tuhanku, dulu aku menghalanginya dari tidur dan istirahat. Cocok nih, diartikan membaca Quran di siang hari juga bisa, yang mulai tarawih juga bisa. Ini Al-Quran memohon, merayu Allah, wahai Tuhanku, dulu aku menghalanginya dari tidur dan istirahat. Isyarat kalau poso pun kata film pun kata istirahat, tapi ngaji. Jelas nih, isyaratnya gitu pada sini. Fasyafi'ni fihi, maka selamatkanlah ia karenaku. Dimohonkan selamatkan orang ini ya Allah, dia tentunya ya Allah, jarang film, jarang istirahat, ngaji terus. Sing poso nggih mboten, duh Gusti tiyang niki mboten maem, mboten minum, mboten kumpul suami istri, tolong ya Allah. Berarti napa? Keutamaan di akhirat ibadah puasa dan bacaan Al-Qur'an menjadi syafaat. Fayus syafa'ani, maka dikabulkanlah permohonan tersebut oleh Allah SWT. Ya Allah. Nah, ini pertanyaannya. Akan tetapi bukan sembarangan puasa, Pak, yang bisa menjadi menghadirkan keutamaan tadi. Puasa yang seperti apa? Nun sewu. Oke. Puasa secara singkat, ini waktunya sudah mepet nih. Saya persingkat mawon, tidak dibaca satu persatu. Di Al-Quran jelas Allah ketika memerintahkan kita puasa ada tujuan. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Berarti puasa yang bisa menghadirkan keistimewaan tadi adalah puasa yang penuh dengan ketakwaan. Bagaimana yang penuh ketakwaan? Niki bawahnya. Takwa mengharuskan seseorang berpuasa atau menahan dirinya dari syahwat perut dan kemaluan serta seluruh anggota badan dari segala hal yang dilarang, sehingga puasanya diterima Allah dan diridhoinya. Jelas nih? Jadi tidak hanya perut menahan lapar dan dahaga, tapi seluruh anggota badan. Mata menahan dari pandangan yang dilarang Allah. Mulut boten ngrasani wong, boten mengadu domba, boten berfitnah dan lain-lain. Tangan dan kaki tidak dibuat menyakiti orang. Kaki tidak pergi ke tempat yang maksiat atau tempat yang tidak ada gunanya. Ditahan semua, difokuskan baca Al-Quran. Kalau kerja, bekerja dengan maksimal. Kemudian ini saya lanjutkan. Demikianlah yang diserukan Nabi. Ya nopo, ini di antara bukti bahwa tidak sembarangan puasa yang bisa menghadirkan keistimewaan tadi. Langsung artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh pada lapar dan hausnya. Kalau Allah tidak butuh dengan lapar dan hausnya, berarti tidak ada pahala. Berarti dia hanya puasa perut saja, tidak puasa yang lainnya. Buktinya tidak meninggalkan perkataan dusta, bijui wong, menipu orang lain, mendolimi orang lain padahal puasa, maka itu tidak menjadi puasa yang menghadirkan keistimewaan tadi. Kemudian bukti lagi, langsung artinya, jika pada suatu hari seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor. Hadis Bukhari Muslim ini, tidak boleh misuh, tidak boleh macam-macam, dijaga perkataannya. Berlaku tidak terpuji juga tidak boleh. Misal joget-joget TikTok, poso-poso joget-joget TikTok. Bukan berarti kalau nggak poso diangsal, ini boten angsal, niku jauh dari akhlak Islam niku. Apalagi perempuan di tempat umum, bareng-bareng lagi joget TikTok. Ya Allah, di mana moralnya? Tidak ada. Itu perkara yang tidak terpuji. Jika ada seseorang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Mengajak bertengkar itu bukan berarti ayo dulu boten, emosi. Orang membuat dia emosi, ditahan. Ya Allah, aku poso, iling poso. Maksud berkata sesungguhnya aku berpuasa bukan kowar-kowar gitu Pak. Weh, aku poso, boten. Tapi iling, ya Allah, aku poso, ya Allah, aku poso. Dicelatu uang, boten balas, ya Allah, aku poso. Digarai emosi kali orang lain, ya Allah, aku poso. Madan. Sampai segitunya Rasulullah mengajarkan kita biar puasanya menghadirkan keistimewaan. Terakhir, kebahagiaan tertinggi bagi orang berpuasa, ini tulisannya ini, ya Allah, singkat saja poinnya, nanti di surga ada satu pintu VVIP, VVVVIP, very 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 important person. Orang sangat spesial, yaitu orang puasa. Kalau pintu-pintu yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.